Wong gongzi memerantakan. Jangan berani bertindak gegabah. Tidakkah kau dengar aku memanggilmu? Hei, hei, hei. Hei tai. Turunkan dia. Ayo. Bawa aku ke halaman belakang. Siapa kau? Berani berbuat semena-mena di kaki putra langit. Kulihat kau makin empidu makam. Berani ikut campur. Ambilkan untukku. Pilihan dua. Hei, ini dia. Tamu, apa yang Anda inginkan? Roti kukus, ayam panggang. Semakin cepat semakin baik. Oke, tunggu sebentar. Mengapa Xiaoer belum melayani? Aku masih buru-buru. Oh, kau dari Anlushan. Kau berpengetahuan. Sekarang kita tahu kita adalah bawahan pangeran. Kau tahu APA yang kirim jingket. Sarah Ann. Hai semuanya, hemat waktu. HMPH, jangan harap bisa mengambilnya untukku. Apakah kungfu gadis itu bagus? Cantik juga. Betapa orang yang sembrono. Terima kasih gadis atas pujianmu. Metode gadis itu tidak sederhana. Maka hari ini, Tuan Muda, aku akan bermain denganmu. Berhenti bicara omong kosong dan buka pedang. Hari-hari gadis. Lepaskan.
Apa yang kau inginkan? Gadis, serahkan surat itu cepat. Pria terhormat. Bagaimana bisa kau mengintimidasi wanita lemah seperti ini? Apa itu? Dari mana anak liar berani datang ke air keruh ini? Jangan lihat apa dirimu. Diam, aku tidak hanya di air keruh ini. Aku akan membunuh semua antek Anlushan. Kau mencari mati. Bodoh, kau sama sekali bukan tandingannya. Berhenti main-main dan pergi. Kenapa aku harus pergi? Anak buah Anlushan ini. Siapa yang tidak ingin membunuh dan cepat? Tidak ada yang mau pergi. Sarian. Permisi, yang di luar adalah Duan Guisang, pendekar sungai. Duan Dasya Tidak Barani. Duan sudah punah lebih dari 20 tahun. Ini adalah takdir bahwa kita bertemu di sini hari ini. Namun, Duan ada sesuatu yang ingin diminta. Aku tidak tahu apakah sang putra akan setuju. Duan Dasya, apakah kau ingin aku melepaskan dua orang ini? Duan Dasya yang terkenal di seluruh dunia. Konon para senior memiliki permintaan. Junior tidak berani melanggar. Tapi bisakah kau muncul dulu? Biarkan generasi muda bertemu wajah emas. Kedua, juga baik untuk meminta beberapa trik dari senior. HMPH, sepertinya Duan harus bertindak hari ini. Tepat sekali. Duan Dasha mengambil surat ITU. Taruhannya tinggi. Paman. Ikut aku. Hei hei. Apa yang kau katakan padaku saat kita pergi? Sang putra memerintahkan untuk menemukan target dan tidak bertindak gegabah. Apa yang terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Lepaskan lawan dengan gegabah. Bagaimana seharusnya dihukum? Sang putra tidak akan berani lagi lain kali. Lain kali. Tidak ada lain kali, Tuan. Ini yang terjadi ketika tidak mengikuti perintah, tahu? Ya. Tutup mulutnya.
Pangkiana. Panggil aku, panggil aku. Kau pengkhianat. Kematian sudah dekat. Kau juga menipu orang. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau juga harus menentang. Kau pencuri. Bagaimana denganmu? Hei, Ambilkan untukku. Yang Guozong. Sekarang jam berapa? Kamu masih berani cari untung di sini? Kamu. Saudara-saudara. Aku dan Xia Ling Shuang. Kami semua adalah penjaga gerbang di Tongguan. Kami semua bisa bersaksi. Jenderal Graham bersujud untuk negaranya. Pertahankan Tongguan. Itu dia. Yang Guozong, si pencuri. Terus memaksa Jenderal Geshuhan untuk berperang. Saat Jenderal Graham pergi berperang. Besar. Apa yang akan kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? Mau makan? Ah, Ya. Cari mati.
Aduh, bangun. Bangun. Aduh. NK, Penton. Kamu terluka dan berdarah? Hai hahaha. Tuan Muda yang tampan dan gagah. Ternyata Sakam Berlat. Jeleknya seperti pengemis tua seperti aku. Ah, Senior 5. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hei bocah. Kamu tidak mati. Bagaimana aku bisa mati? Sepertinya bukan nyamuk. Hei monyet kecil. Cek apakah itu nyamuk. Ah, aduh. Hei, ini efeknya bisa mengobati luka dalam. Kamu latihan cepat atau lambat? Berapa hari kemudian, luka dalammu sembuh dengan sendirinya. Kamu latihan lama? Lebih baik untuk tenaga dalammu? Terima kasih telah mengajarkan seni bela diri yang indah. Hahaha. Hei, aku akan mengajarimu satu set teknik tinju yang menyenangkan. Tipu. Hahaha. Bagaimana hasilnya? Senior, jenis tinju apa ini? Teknik tinju ini disebut tinju patah hati dan paru-paru. Hahaha. Hahaha. Anak baik. Keluar, hahaha. Hei senior. Kekuatan pukulan ini sangat dahsyat. Haha. Ya, seperti namanya. Hara Heitai. Hahaha. Ah senior. Aku tidak bisa melatih tinju ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya dia mencoba mengendalikanku secara gantian. Hahaha. Fire Kuburida sesuatu. Asalkan kamu cukup kuat. Alam bisa mengendalikannya. Apa yang paling kuat di hati manusia? Insting bertahan hidup adalah yang paling kuat. Kamu harus mendengarkan panggilanmu sendiri. Kamu menjadi? Ya. Guru. Ada apa denganku? Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan tinjuku. Mole, dari siapa kamu belajar bela diri ini? Aku. Kamu tidak mau bicara. Aku tidak akan bertanya. CAPI-MOLE. Senjata bela diri ini. Aku bisa membantumu menyelesaikannya untuk sementara. Tapi ini hanya pada sementara. Tidak ada obatnya. Karena senjata ini berasal dari iblis dalam dirimu. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, guru bisa membantumu sekali. Tapi aku tidak bisa membantumu lain kali. Iblis dalam. Belagiri para praktisi belagiri. Seperti kamu menjinakkan harimau. Semakin tinggi bela dirimu, semakin kuat kemampuannya. Jika kamu tidak bisa memanfaatkan kemampuanmu dengan baik, kendalikan harimau ini dengan baik. Akan Daitlan olah harimau ini sekar bergenshin. Dikendalikan oleh keinginan dan kemarahanmu sendiri. Pada saat itu, kamu berada di jalan setan. Begitu kamu melangkah ke jalan setan, semakin tinggi ilmu bela dirimu, Semakin buruk malapetakannya. Senior,
Aduh, ya. Kami telah lari, tapi di sini. Bangun, bangun, bangun. Senior. Kenapa aku jadi gila berlatih teknik tinju ini? Aduh, sudah kubilang. Teknik tinju ini sangat kuat. Bayar Kuperito. Tidak bisakah kamu melupakannya? Tidak. Satu-satunya cara untuk tidak dikendalikan adalah dengan mengendalikannya. Aku akan mengendalikannya. Oak, Tidak. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya dia ingin mengambil semua sisi burukku. Semua terungkap. Aku tidak bisa menahan diri untuk ingin membunuh. Beberapa tidak mendengarku. Aku hanya ingin mati. Hei, tidak. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan aku. Tentu saja itu kamu. Inilah dirimu yang sebenarnya. Karena kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Ini. Inilah aku. ya, itu kamu. Hahaha, Aduh, benar-benar kamu. hahaha. Hahaha. Senior. Lihat, anak ini sangat baik. Senior. Oh, aku tidak menyangka. Kamu sudah menguasai teknik tinju ini dengan cepat. Oh, aku tidak melewatkannya. Kamu benar-benar bahan yang bagus untuk berlatih bela diri. Tidak terlalu sulit. Sebelumnya aku bergabung sendiri. Aku gila. Benar kan? Aku berprestasi sebagai mengajarkan teknik tinju. Sekarang cuma saja. Aku kurang dulu. Teknik tinju ini sangat berguna. Ya, oke. Hahaha, kamu mau maju berperang membunuh musuh? Tentu saja. Oh, berperang dan membunuh. Maju berperang membunuh musuh. Sekarang waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Ah. Siapa yang melanggar istana? Aku sudah yakin. Aku sudah. Sudah, melanggar istana. Saudara-saudara, ayo. Apa ini? Raja Doki Kauki sudah mengirim dicari pencuri anjing yang membunuh Jenderal King. Tangkap pencurinya. Sedang membunuh Jenderal King. Saudara, Elsa. Aku mengirimkan informasi terhadap untuk yakin. Amble untukku. Suruh mereka pergi. Berhenti Sakurang. Tuan. Oh, ada yang ingin dikatakan. Suruh mereka memberi jalan untukku. Beri jalan, beri jalan. Minggir. Bawakan kudaku. Bawa kuda. Kalian bodoh. Aku juga tidak mau mendengarku. Gas, gas. Untuk ada Perlindungan yang buruk. Berlangsa. Pasukan Han sudah melancarkan pengepungan besar-besaran. Serangin perintah. Tidak ada panah. Dilarang membawa panah. Kita masih punya tempat di sini. Tampan.
Masuk, teman kita. Tolong kita ada panah. Tidak ada panah, Tuan. Aha. Perintah sudah masuk. Menggunakan musuh berapa? Tidak bisa melawan perintah. Masuk, musuh bisa melarikan diri. Oke, silakan. Ambil Gunung Fehu. Ini seperti menggali sesuatu. Hei, kamu dengar tidak? Halo. Kalian berdua pencuri. Bukankah kalian berdua memelihara kuda? HMPH. Kamu salah. Aku bukan peternak kuda. Aku peternak babi. Memelihara babi hitam yang bodoh. Benar kan? Haha, benar. Aku tidak olah dua pencuri ini. Temil. Surga punya jalan, kamu tidak pergi. Neraka tidak punya pintu, kamu masuk. Oke, aku akan memenuhi permintaanmu. Menyerah, anak muda. Aku akan membuatmu mati dengan bahagia. Gadis kecil itu jago kungfu. Sayangnya, itu gerakan palsu. Gerakan palsu pun bisa membunuhmu. Benarkah? Nona Wang, tinggalkan aku dan pergi cepat. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Ayo pergi. Jenderal mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Gadis Sia, jangan aman. HMPH, dunia punya kalian yang membantu pencuri anjing tiran. Bagaimana rakyat bisa aman? Gigi tajam, mulut tajam. Aku suka.
Ada apa? Gadis kecil, lihat dirimu. Ngapain repot-repot dengan pria kasar ini? Jangan ngomong sembarangan. Mari kita lihat kungfu ditinju dengan kaki kita. Oak. Kalau begitu, aku menyambut. Kalian bertiga pergi bersama. Aku akan membersihkan kalian bersama. Kuning. Gadis kuning. Gadis cunning, gadis cunning. Ah, Paman. Aturan paragraf. Aku tidak menyangka luka dalammu sembuh. Bagaimana bisa ada kekuatan dalam seperti ini? Tapi aku tidak tahu apakah kau sekarat. UPS. Dia tahu luka dalam pamannya belum sembuh. Juan Daxia. Dengan kemampuanmu sekarang, biasanya berapa? Wang Long. Senjata unikmu hilang. Senjata tersembunyi di kipas tidak bisa digunakan lagi. Apakah kau pikir seberapa lebih kuat kau dari biasanya? Bahkan jika aku terluka parah dan belum sembuh. Berapa peluang memenang? Oak. Aku mengagumi reputasimu sebagai pendekar sungai. Mundur hari ini. Tapi kau tidak akan beruntung lain kali. Tomcat hantu. Paman-paman. Aku baik-baik saja. Tehi lalat. Pergi lihat Nona Wang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kami berdua yang membunuh Wang Longke tadi. Jika dia kembali, Kau masih bisa menemukan kami. Ah, benar juga. Aku baru mulai mempengaruhi napas dalam. Luka pamanmu semakin parah. Jika Wang Longke datang lagi, pamanmu, dia tidak bisa lagi. Ya, aku tahu ada hutan di seberang gunung. Mari kita pergi ke sana untuk melarikan diri dulu. Baik untuk pergi. Paman, ayo pergi. Mahler, Sepet. Ayo. Cepat. Mengemudi.
Nona Wang, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Berhenti bekerja. Pelindungan gadis ya. Halo, Nona Wang. Mundur. Mundur cepat. Paman, bagaimana kabarmu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kurasa lebih baik kita cepat pergi dari sini. Mungkin Wang Longke masih punya penyergapan. Ya, Nona Sia benar. Tidak disarankan tinggal lama di sini. Kita pergi sekarang. Hanya saja keretanya hilang. Nona Wang kesulitan berjalan lagi. Tidak masalah, aku akan menggendongnya pergi. Hei ayo, Hei, jadi bergerak. Luka Nona Wang hampir memburuk. Menurutku, mari kita menginap di kota depan semalam. Ayo pergi. oke. Oke, ayo pergi. Nona Mole Wang, aku serahkan padamu. Pergi. Hei, aku akan menggendongmu. Kenapa kau bicara banyak di punggungmu? Siapa yang mengirimmu? Thank you, Bernie. Kau akan menjebak Song Liang? Kaisar, kaisar, kaisar. Aha. Nanas besi. Nanas besi. NAK, hey, hey. Aku tidak sengaja. Ya, 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 ya. Berhenti. 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 Seseorang cepat. Eo, eo. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Cepat pergi. Jangom bergerak, Jangom bergerak.
Siang telah tiba. Cut. Ini Lucas. Apa? Bagaimana bisa Tuan melakukan ini? Ahahaha. Tuan Daxia benar-benar memperhitungkan semuanya. Kita bertemu lagi begitu cepat. Sepertinya kita berdua benar-benar directorkan. Bidadari, kamu dan Handaxia jaga. Nenek, kamu dan Nona Sia pergi menyalakan api. Ini semua jerami. Untuk apa membakarnya? Ulasan, pergi. Ya. Hentikan mereka sekarang. Ini jeramimu. Kenapa kamu masih membakarnya? Hahaha. Anak ayah dari sini dan ibu. Masih sini. Sulit untuk memindahkan banyak beras. Tuan benar-benar punya beras. Kamu pintar. Ini makan hebat. Sama kali ini kamu membuat kesalahan besar. Boleh, kamu dan gadis kecil bawa bibimu pergi. Tuan, cepat, cepat. Cepat pergi. Hei, apa yang harus aku lakukan? Apa yang salah? Ayo kejar-kejar. Bagaimana kabar Nona besar? Bibimu. Ya, aku dengar sesuatu. Bibi, suka seperti ini cara berhentinya. Kamu pergi ke hutan sebentar. Bibi tahu aku yang belum lembut. Tidak, kamu dengarkan aku. Bibi, cepat pergi. Aku tidak menyerah. Bo. Bibi, Benar-benar kamu. Ya, ini aku. Kenapa kamu tahu yang tidak seharusnya kamu tahu? Bibi, Dokter wanita besar. Dokter wanita besar. Bibi, Wanita pertama. Bibi.
Siang-siang, cepat. Pergi bersama. Akhirnya kalian berdua. Di dalam adalah tangan yang baik. Menjemuri. Mengemudi. Hei. Ada darah di sisi istri. Pergi periksa. Jaja A. 1. Turun. Beri ke pasti di sekitar sini. Cari aku ah. Harry dengan Teletai. Mereka semua di sekitar. Tidak, udah kita kembali. Harry Kara untuk memensing mereka pergi. Hujan malam, ayo pancing mereka pergi. Hati-hati di mana kamu tinggal. Oke. Chong. Kejar. Janggon Kijar. Mereka pasti di dekat sini. Cari aku mereka di dekat sini. Ayo bertahan sedikit lagi. Kejar aku. Berhenti. Berhenti. Aku ingin hidup. Mati bersama, ayo pergi. Nona, cepatlah. Aku akan melawanmu. Nona, cepatlah. Nona, cepatlah. Ayo maju. Ah. Aku akan membunuhmu. Aku ingin hidup. Cepat tidak. Speedmaster. Pergi cepat. Hahaha. Poplar. Ternyata kau sudah berlindung di poplar mulau. Hei. Burung yang baik memilih kayu untuk tempat tinggal. Jangan salahkan aku, nah. Mengapa tidak langsung membunuhku?
Jika aku membunuhmu, apa yang akan memancing serigala? Ternyata peribahasa itu tidak tertangkap. Dia akan menukar nyawanya untukmu. Dia tidak ikan sekarang. Dia sudah tahu dari mana asalnya. Bagaimana kau tahu latar belakangnya? Kita bisa dianggap musuh. Punya dendam padaku atau dendam pada ayahku? Datang padaku. Ia bukan anggota keluarga Wang. Apa yang memorisanya? Hahaha. Haha. Kau ingin membunuhku? Berani kau membunuhku? Darah dendam. Tidak bisa dilemahkan. Darah dendam apa yang kau miliki denganku? An Lushan, pencuri anjing. Aku mati di bawah pisau jagamu 20 tahun lalu. Uriu, Sret Mei. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku menjadi hantu. Aku juga akan mencabik-cabikmu. Hahaha, aku mengerti. Seseorang datang. Ta Henjia. Tekken. Kaisar. Kaisar. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Berani kamu memberontak? Hei, apa yang kau lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Kayu Poplar. Hahaha. Ternyata kamu. Ahahaha. Kamu ingin memaksa istana. Anak. Xiao Chen. Aku mohon ayah memberi jalan. Bagaimana jika aku tidak memberinya? Hahaha. Situasi kaisar sekarang. Tidak bisakah kamu membiarkanku? Kamu. Aku tidak menyangka. Jingjun, dia membohongmu. Mohon turun tahta dan beri jalan untuk kaisar. Hahaha, pemanah. Belalang menangkap jangkrik. Pirong pepet di balkon. Tuan yang tidak menyangkanya, kan? Marga Kusu, selama kamu tahu jalan pulang. Aku bisa membebaskanmu dari kematian. Oh, ayah maafkan aku. Aku salah. Ayah, mohon maafkan aku. Penuh. Tembak mati semua menteri dan pencuri yang tak tahu hukum ini. Mundara kamu. Kamu, hahaha. Kaisar belalang menangkap jangkrik. Pirong pepet di balkon. Kamu tidak menyangkanya, kan? Aku memperlakukanmu baik di hari biasa. Mengapa kamu mengkhianatiku? Untuk memerintah dunia. Ada harga yang harus dibayar. Kingxiu, aku adalah ayahmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu bukan aku. Kamu hanya bonekanya. Poplar Birambasai. Orang yang lewat bisa melihat. Dia pasti akan membunuhmu di depan. Jadilah kaisar sendiri. Kaisar mati. Putri Wang Yanyu membalas dendam. Membunuh kaisar. Dipenggal menurut hukum burung layang-layang. Kaisar-kaisar mati. Pangeran, gantikanmu. Semua orang. APA kabar. Shen Jinglinger. Minta pangeran untuk menggantikan. Meisuk.
Yang mulia silakan. Hidup panjang kaisar saya. Hidup panjang, hidup panjang. Kekayaan 9.000 tahun. Badan datar berterima kasih kepada kaisar. Yang mulia, silakan duduk. Kaisar baru naik tahta, menunggu untuk dibangun kembali. Dataran tengah masih berperang. Tapi sebelum itu, kaisar ingin melakukan sesuatu. Untuk menghibur arwah kaisar di surga. Besok siang, Wang Yanyu, pembunuh kaisar yang lalu. Penggal. Aku tidak pernah menyangka kita akan memiliki hari seperti ini. Ya, dulu aku hanya ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Membalas dendam ayah angkatku. Tapi sekarang aku mencoba menyelamatkan peribahasa. Layar Kinselir melepas Injen masa lalu. Bisakah kamu melakukan itu? Selamatkan peribahasa. Kamu dan aku masih musuh. Oke, itu kesepakatan. Samurai sudah tiba. Bagaimana kamu memakai bantu? Aku tidak tahu bagaimana kita sampai di sini. Ayo pergi. Cepat ke kepulauan Diaoyu. Kakak. Hujan bagus cepat pergi. Jangan mati-mati bersama. Kakak, seseorang harus bertahan hidup. Jika seseorang harus mati, aku lebih memilih orang itu adalah aku. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Jangan buru-buru. Boleh. Aku yang akan urus orang ini. Kejar mereka. Cepat. Perseteruanku denganmu harus diakhiri. Anak muda, apakah kamu harus begitu keras kepala? Ah, kita mungkin bisa bernegosiasi. Kamu berada di bawah komandoku. Aku memberimu dunia. Duniamu. Hambodoh.
Kakak cepat. Kakak. Kakak punya perahu. Kakak punya perahu. Kakak. Aku akan membawamu ke dokter. Tidak perlu, kakak. Aku tidak bisa bertahan kali ini. Tidak, kakak. Kamu berjanji padaku. Kamu berjanji pada kakak untuk pulang. Oke. Kakak Yanyue berjanji padamu. Berjanji untuk menemanimu kembali ke Fanyang. Setelah kakak meninggal, kamu bawa abuku kembali ke Fenyang. Kuburkan di gunung tempat kita biasa bermain saat kecil. Tidak, kakak. Kamu tidak akan mati, adik bodoh. Semua orang akan mati, jangan khawatir. Kakak adalah pahlawan. Jika kamu pergi ke sana, kamu juga akan menjadi hantu. Asatsuki menunggumu di alam baka. Kakak juga bisa melindungimu. Shatsuki. Kakak Yanyu. Bahkan di alam baka, kamu bisa menciptakan dunia. Apakah kamu percaya? Aku percaya. Kakak, aku percaya. Kakak. Kakak. Haha. Apa yang kamu tunggu? Senior Huangfu? Dia membunuh kamu. Aku. Kamu mau pukul dia? Hei. Apa kabar? Apakah kamu yang Mulao? Atau Senior Huangfu? Aku adalah Poplar. Juga Huang Fusong. Iya, identitas asliku bukan Old Poplar. Bukan juga Huang Fusong. Aku adalah ayahmu Tai Kunlun. Lama tak jumpa. Kamu siapa dari Tai Kunlun? Aku mengenalimu dari aku. Ayahku yang telah meninggal bilang kamu adalah anak Tai Kunlun. Apa? Kamu? Kamu adalah ayahku. Tidak mungkin. Ayahku sudah meninggal. Dia telah meninggal di pasukan Anlushan. Ya, aku sudah mati. Capeknya. Tai Kunlun tahun itu mati. Meninggal di pasukan Gunung Wanlu. Berhenti. Jangan lari tangkap dia. Ketika aku jatuh dari tebing. Sangat sedih. Ilmu bela diri apa? Yu Bao Yunqian. Tidak bisa melawan pasukan Anlushan. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan anak sendiri. Apa gunanya hidup? Lebih baik mati. 101. Tidak menyangka. Aku tidak mati. Hahaha. Hahaha.
Kamu datang ke sini mencuri lagi, dan menghancurkan banyak barangku. Lihat kalau aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Kamu pencuri. Aku akan membunuhmu. Pencuri. Perampok. Aku bandit. Aku bukan bandit. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Pencuri. Bandit itu kembali. Kutangkap kau. Pencuri itu datang lagi. Kutangkap kau. Semuanya diam. Semuanya diam. Ini si bandit. Sering datang merampas. Terakhir kali anak istriku diperkosa oleh mereka. Aku Tycoon Loon. Aku bukan bandit. Aku bergehe. Apa itu Tycoon? Dia bandit. Pukul dia. Luka parah. Tapi masih bertahan. Kau jenius langka. Saat pria berbaju hitam. Saat kau membawaku pergi. Aku sangat bahagia. Aku diselamatkan. Aku tak tahan lagi. Godaan penjahat terkutuk. Tak kusangka. Aku jatuh ke neraka yang lebih mengerikan. Yama neraka itu bernama Yang Mulao. Yang itu sangat ahli bela diri. Lebih mahir farmakologi. Dia melakukan berbagai eksperimen padaku. Selama setahun, aku disiksa. Setiap tulang di tubuhnya patah. Lalu setiap kulit dipotong olehnya. Lalu dijahit lagi. Hingga setahun kemudian. Aku akhirnya menemukan kesempatan. Di gua tua kayu poplar, mengumpulkan banyak rahasia bela diri. Dan pil yang susah payah dia siapkan. Aku minum obat di gua itu. Saat belajar dan mempelajari rahasia bela diri itu, lambat laun aku menjadi orang yang ajaib. Seorang master bela diri tingkat atas. Ketika aku keluar dari gua itu, penuh dengan kebencian. Aku ingin balas dendam. Hahaha. Kau membunuh semua orang di desaku. Bahkan anak kecil pun tidak kau sisakan. Mengapa begitu? Hanya karena mereka pernah menghinamu sekali. Aku akan memberitahumu. Aku Tai Kunlun tumbuh besar. Tidak pernah memiliki keinginan egois. Aku adalah ksatria sungai yang jujur. Aku memikirkan orang lain di mana. Selalu mengerbangkan nyawa, untuk ketelan. Ketika seseorang sepertiku berada di ambang kematian. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Sejak saat itu, aku telah berubah. Aku bukan lagi Iron Kunlun. Aku adalah pohon poplar ini. Aku menganggap seni bela diri paling kuat di dunia adalah kekuasaan. Kekuasaan bisa membuatmu kaya. Kekuasaan bukan kamu yang kau lihat. Jadi kekuatan kekuasaan adalah yang terbesar. Jadi kau berlindung pada Lushan. Tepat sekali. Baik. Dunia saat ini, kecuali kaisar keluarga Li. Kekuasaan yang paling tersedia adalah An Lushan. Baik, hahaha. Tuan, bela dirinya luar biasa. Bolehkah aku menanyakan namamu? Daming Chowmin Poplar Mulao. Bolehkah aku membantu Jenderal An? Poplar Lawya. Bagus Tuan Yang. Mulai hari ini, kau ada di sampingku. Ini Jenderal Dorsheyan. Hahaha demi kekuasaan. Kau malah menjadikan penjahat sebagai ayahmu. kau salah. Pas dengan seorang pria, 10 tahun tidak terlambat. First rank Tengen, An Lushan sedang love-nya. Membunuhnya terlalu murah baginya. Aku akan memaksa An Lushan memberontak terlebih dahulu. Lalu menggunakan anaknya, An Qingsu, untuk menyingkirkannya. Biarkan dia mati di tangan anaknya sendiri. Balas dendam seperti ini. Tidak lebih baik daripada membiarkannya mati di tanganku. Lebih menyebalkan? Kamu bicara omong kosong. Alasannya, sama sekali bukan untuk balas dendam. Kamu melakukannya untuk kepentingan pribadimu. Jika untuk balas dendam, kamu membunuh bibiku. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Untuk kekuatanmu sendiri, haha. Sebenarnya kamu benar. Siapapun itu, jika dia menghalangiku, Aku akan menyingkirkannya. Mengapa tidak langsung membunuhku? Bunuh aku. kamu bukan Penggelang. Justru sebaliknya, kamu adalah anakku. Negara yang kubangun. Akan kuserahkan padamu di masa depan. Aku selalu mengira kamu sudah mati. Sampai itu, di kediaman Chang'en, pertama kali aku melihatmu. Melihatmu menggunakan parangmu.
Aku mengenalimu sebagai anakku. Itu adalah momen paling bahagia dalam 20 tahun terakhir. Aku punya seorang anak. Negara yang kutinggalkan bisa diwariskan turun-temurun. Jadi kemudian, kamu menggunakan identitas Wang Fusong untuk menyelamatkanku beberapa kali. Dan mewariskan ilmu bela diri padaku. Tepat sekali. Aku bilang Timothy, An Kingsu sekarang. Semuanya ada di tanganku. Tunggu sampai aku menjadi kaisar 2 kali. Menantu datang. Aku akan membunuhnya. Pada saat itu, aku akan menjadi kaisar. Kamu akan menjadi pangeran. Pangeran Mahler. Lambat laun, dunia ini akan menjadi milikmu. Tidak, aku tidak akan pernah bekerja denganmu. Hahaha, aku tahu. Sampai kau pertama kali mendengar kabarnya. Sulit untuk diterima. Tidak apa-apa, kau hanya perlu diam di penjara ini selama beberapa hari. Kau akan memahaminya. Oke, aku pergi. Nah, mulai sekarang. Aku tidak ingin menutupi wajahku lagi. Senior sangat familiar dengan metode pisau potong bunuh keluargaku. Wah, tentu saja aku familiar. Pada saat itu ayah dan aku, kami berdua menghabiskan setiap hari bersama. Bagaimana bisa tidak familiar? Kalau bisa, bagaimana aku bisa menemukan senior dengan inti keterampilan pisau? Wah, kau ini anak. Cepat bangun. Kau benar-benar bersujud? Aku tidak sembarangan bersujud. Jujur saja. Aku yang takut seperti ayahku. Dulu aku tidak bisa melihat wajahnya dalam mimpiku. Kau juga punya hari ini. Bukankah kau cukup gagah? Pukul aku, pukul aku. Berapa kali aku ingat? Aku akan memberikannya 100 kali lipat. Kembali padamu. Ya, berhenti. Cepat. Hero jadi sini. Cepat. 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 Ratakan. Cepat. Oke, ayo pergi. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau tahu. Rasanya mati. Aku tidak akan berubah.
Kau akan menyadari. Tidak peduli berapa kali aku mati. Aku akan memilih untuk mengikuti jalan yang sama denganmu. Karena bersamamu. Lebih buruk dari kematian. Suatu hari kau akan menyadari. Tidak akan ada hari. Ini dia. Jangan lupa pisau paha ini. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Aku masih ayahmu. Katakan. Apa dendamu terhadap keluarga Pandai Besi? Untuk membunuh seluruh keluarganya. Bahkan bunga dan anjing. Katakan. Katakan tidak pada kami. Kami di sini untuk merekrut. Pandai Besi ini sangat keras kepala. Dia menolak untuk mendaftar. Kasar Matahari mengeluarkan maklumat yang mengatakan menolak pendaftaran. Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Ini saudara Maroko yang kembali. Saudara Maroko. Zhang Taishao. Kamu dan aku memiliki kesenjangan kekuatan yang besar. Seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Lepaskan atau kamu akan kehilangan lebih banyak orang. Untuk memaksa orang menyerah. Kecuali kamu membunuh salah satu anak buahku. Hancurkan tubuhku. Ubah aku menjadi abu. Hahaha. Sudah lama mendengar bahwa Sang Taiso jujur. Tampaknya reputasinya pantas hari ini. Hahaha bagus. Aku ingin melihat hari ini. Seperti apa cuaca yang bisa kalian, gerombolan ini? Ini kamu hahaha. Saudara Juan. Tetap aman. Aku mengerti. Aku mengerti mengapa ibu kabupaten meninggal. Aku mengerti apa yang hendak Sia ingin katakan. Tapi disangka, saudara dari 20 tahun lalu, sekarang menjadi musuh. Hahaha. Iron Kunlun sudah jatuh dari tebing dan mati. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah yang Mulao. Saudara Juan Firkan aku. Yang berniat membunuhmu.
Hanya saja aku tak bisa memilikimu di dunia ini, Yang Mulao. Ambisi serigalamu akan membunuhmu sendiri, hahaha. Baiklah, katakan apa yang ingin kau katakan. Guru. 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 Juan Daxia. Guru, aku menyesal untukmu. Aku menyesal. Yang Yu Zifan, kamu pergi cepat. Pergi sekarang. Guru. NAK. Tak perlu guru terluka. Aku tak tahu. Guru, aku. Aku menyesal. Maafkan aku karena terlambat. Kamu sudah tahu bahwa Yang Bulao adalah ayahmu. Dickenlon. Tak heran kita melawannya hari itu. Ada perasaan deja vu. Guru. Seharusnya aku memberitahumu tentang ini lebih awal. Jika tidak, kamu juga tidak akan. Guru, guru, guru. 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 Mengerti rasa sakit di hatimu. Dia adalah musuh dunia. Bukan aku yang menjadi musuhnya. NAK. Bagus kamu mengerti ini. Kenapa ini terjadi? Kai. Tak kusangka bisa melihatmu untuk terakhir kali. Apa yang kau bicarakan? Yang terakhir bukan yang terakhir. Kenapa kamu kembali? Setelah aku keluar dari kota, mereka menemukan musuh bergerak. Dia kembali untuk membantu. Oh, Kamu baik-baik saja. tolong jaga aku. Nah, kamu sudah tahu. Sang Yang, penyihir ini. Kau sengaja memisahkan aku dan Ling Shuang. Tapi aku tahu seharusnya aku tidak menulis surat memintamu pergi. Hanya anak-anak. Aku ingin kau hidup dengan baik. Aku tahu aku berhutang banyak padamu. Yang bisa kulakukan untukmu dalam hidupku. Sepertinya hanya itu yang tersisa. Ini juga hidupku. Hal paling egois yang pernah kulakukan. Jangan salahkan aku. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ayah. Wah, Indra, kau tidak menyalahkan aku. Ayah. Apa yang kau panggil aku? Anak. 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 Aku tidak menyesal. Ayah. Penkan. Jangan menyerah.
Ayah, Pemberani pemberontak. Menerobos istana tanpa izin. Berani menerobos dunia. apa itu istana? Hujan panah. Tapi gerakan 3 orang sangat bagus. Menghindari semua panah. Moller melihatnya, langsung menuju Ginger. Dia sudah dipermalukan oleh berhak ini beberapa kali. Hari ini saatnya balas dendam. Tenaga dalamnya sekarang dicuci oleh teknik telapak tangan bebas debu. Semakin kuat. 2 orang bertarung. Tapi dan Ginger tak terkalahkan. Mahler mencucukkan BOM, asing Dan Lari. Banyak penjaga naga kavaleri berkerumun. Mahler melihat Yenyu dalam bahaya. Pura-pura menyerang. Maja Mengalanji Pedang Antanya. Dia pura-pura terlihat teknik peribahasa. Sebenarnya aku melindunginya. Tiba-tiba Silver Sultan lepaskan. Ujung pedang langsung menembus dada. Dalam keadaan tertusuk oleh peribahasa. Itu menyelamatkan nyawanya. Ayo pergi. Dan Wang Longke dan Qin Xiang berhadapan. Aku menemukan bahwa ilmu bela diri Qin Xiang sangat tinggi. Satu Sang halbernya sangat kuat. Wang Long kebal dan Tidak Berani Menggeleng. Hanya bisa lari secara pasif. Menghadapi tekanan seperti gunung Tai. Hanya butuh 1 pukulan untuk menghancurkan tubuh. Dia buru-buru menghindar. Berbahaya dan sangat berbahaya. Yang Tigas lari bersama peribahasa. Wang Longke kembali terkoyak. Sangat membencinya. Peribahasa Serpent. Wang Longke berhenti melakukan hal buruk untuk An Lushan. Apakah kamu masih memiliki adikmu di hatimu? Selama bertahun-tahun, apa yang kamu lakukan? Tidak kamu mengkhianati dirimu sendiri dengan mengorbankan hati nuranimu, dengan mengorbankan nyawa yang tak bersalah? Wang Longke menjadi marah. Tidak tidak berat, dan aku menampar wajahnya. Membuat peribahasa menangis. Tapi Wang Longke tidak peduli. Dia hanya melihat kerinduan akan kekuasaan. Dia sengaja menaruh Ginger untuk membuat masalah di rumah Borneo. Mengungkapkan berita, memajukan untuk memajukan moral yang menerima berita, ditang seperti yang tak arrogant. Aduh, ada pelanggan dengan wajah berbintik. Mabuk di dalam. Ah, semuanya. Jin Jing sengaja membawanya ke kediaman An Lushan. Profesional peribahasa ada di sini. Keduanya malu bertemu. Tapi Wang Longke yang sudah menunggu di sini sejak awal tiba-tiba muncul. Aku memiliki dendam lama dengan Timur. Sekian untuk hari ini. Oke. Besok dengan dua Elisa. Seperti kata pepatah, 2 pria yang paling mencintai akan bertarung sampai mati. Mengancam dengan nyawanya untuk membuat Moller pergi. Dan Jing yang detang. Tapi dia langsung melemparkan peribahasa ke sana dengan tamparan berat. Tidak bernapas lagi. Wang Longke melihat adiknya Taibuna. Kemarahan. Aku ingin membunuh Jing untuk balas dendam. Aku hanya ingin membantumu. Beijing Gan. Saat itu, pasukan naga tiba tepat waktu. Tapi keduanya masih bertarung di halaman. Wang Longke telah dibutakan oleh kebencian. Tidak ada yang bisa lari. Lepaskan, semua orang sudah di sini. Keduanya dikepung. Ngestak ke penjara. Lihat, dia sudah ditangkap. Muller berjanji pada Wang Longke. Oh, jangan berbahasa balik. Kenapa Wang angkat sini? Pemekaman. Yang saya ke penjara berlari di atas Wang Longke. Mereka satu, An Lushan memerintahkan mereka untuk membunuh surat Kaisar. Mereka menyerahkan surat itu kepada Kaisar. Setelah membacanya, Kaisar menemukan bahwa itu bukan tulisan tangan An Lushan. Menuju dia pejabat dan pejabat lain yang melanggar hukum di sana. Sekarang, bersiap untuk menginterogasi identitas dalam pembunuh secara pribadi. Tapi Kaisar, aku hanya ingin melawan mereka. Keberanian. Bawa mereka ke sini. Pada. Pada malam ini, peribahasa di luar kota tiba-tiba terbangun. Ternyata sebelumnya dia telah ditaburi bubuk selenium silikon oleh Jin Jinger. Ngestak Vicky dan hari sore. Mau melihat peribahasa ITU Sonat. Senang dan terkejut. Menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Wang Longke. Segera berbalik dan bergegas ke istana. Dan Wang Longke Jin Jinger telah dipanggil ke Ola. Siapa yang mengirim kamu? Hahaha, pencuri berani. Apakah kamu akan menjebak Song Liang? Keduanya tiba-tiba meledak. Apakah sulit dikirim? Mereka menarik Blasi dari bawah meja. Untungnya, Qin Xiang mengejarnya dari belakang tepat waktu. Menarik duanya pergi. Lindungi Kaisar. Dia adalah keturunan Qin Subao. Gunakan senjata dan pedang dengan baik. Tapi dalam keadaan terburu, kamu hanya bisa menggunakan satu pedang untuk lawan musuh. Lawan 2 master dengan 1 orang. Tapi tetap tidak jatuh. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 master di Beijing. Keduanya menggunakan rantai untuk mengunci aksesorinya dengan erat. Gambarnya kuat. Hancurkan semua rantai berlian. Tapi itu juga membebaskan tangan yang terjebak dari keduanya. Mereka bersama dengan kopak. Serang Tempestila. Pukul atas dan ke bawah untuk mengirimnya terbang. Wang Long kemenyan Yang Keras. Melihat Kaisar mati. Momen kritis. Moller tiba tepat waktu. Di depan tubuh. Ambil pisau ini untuk Kaisar. Menteri. Pasukan Kaisar melepaskan. Cak Eng Sinua. Sang pembunuh telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk membunuh. Ini menghadapi pengepungan di banyak perang. Jelas tidak bisa bertahan. Guru. Aku akan pergi dulu. Hei, Injiner, aku lihat situasinya tidak baik. Tinggalkan saja keduanya dan lari. Saat dia balik mereka berdua serang dari dua sisi. Wang Long ke Injin Manual Makin Yanyu. Jadi situasinya kritis. Hanya melarikan diri sendirian. Dan Yanyu terluka oleh telapak tangan musuh. Lempar ke penjara. Moller juga terluka parah. Tidak sadarkan diri, karena dia menyelamatkan sopir. Kaisar memberi hadiah atas 10.000 rumah tangga dan 1.000 keping emas. Qin Xiang mengirimnya ke rumah Cio. Zifen merawatnya dengan baik siang dan malam. Akhirnya menunggunya bangun. Tapi setelah Moller bangun, pertama kali ada yang bertanya tentang peribahasa. And Wei Jifen Sadie. Dia selalu menyukai Moller. Tapi Moller tidak punya tempat di hatinya. Ketika aku mendengar peribahasa besok sore, potong boleh di kampus. Dia kiris Asa antak Mayo Nakin Orang. Tapi tubuhnya terluka parah dan tidak bisa menopangnya. Dia meminta Zifen membantunya mencari seorang untuk membantu. Keesokan harinya pada siang hari, peribahasa itu hampir terbunuh. Tapi dia terkejut bukan. Wang Long kejadian Jingjing sudah menang di sini sejak Ewo. Dia melihat keadaan berbicara pada Wang Longke untuk pergi. Tapi Wang Longke sudah bulat tekadnya. Kedua muda yang menyamar sebagai prajurit ini datang ke kuil untuk menyelamatkan perang. Tapi dikepung oleh 5,00 pasukan. Tepat saat pasukan menyerbu masuk ke kuil. Mereka bertiga melarikan diri dengan putus asa ke tebing. Adik, biarkan saja ditangkap hahaha. Ada begitu, kakak Kong Kong tertawa. Mengeluarkan parasut yang sudah disiapkan. 3 orang melompat dari tebing.
Ternyata mereka sudah melihat melalui rencana Wang Longke sejak awal. Wang Longke Jelaisa melihat bebek terbang pergi, menembakkan hujan panah. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang parasut itu. Tapi tidak sesederhana itu. Ternyata Moller menggunakan strategi hari ini. Memakan Wang Longke untuk kesempatan untuk meninggalkan gerak. Dan dia memobilisasi seluruh prajurit menyerang musuh dengan Jenderal Li Guangpyo. Langsung menuju pemimpin musuh Xi Ximing. Tanpa bantuan Wang Longke, di bawah musuh, mereka yang people meninggalkan Taiwan yang kalah semua. Wang Longke terlambat menyadari kampung halamannya sudah dicuri. Kekacauan di depannya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Perkelahian dengan cara bahasa yang mengkhianatinya. Aku tanya siapa yang mengkhianatiku di saat kritis. Lihat sikutmu berbalik. Untuk Moki, anak itu tidak mengkhianati saudaramu sendiri. Kenapa kita tidak meninggalkan tempat yang penuh dengan benar dan salah ini? Tidak pernah bertanya tentang dunia lagi. Bahasa ini membujuk saudaraku untuk eksik kebesaran. Tidak lagi ikut dalam persisahan di dunia selatan. Tapi Wang Longke tidak bisa kembali. Gagasan dua kakak beradik itu terlahir kembali. Bela diri melambangkan kekuasaan. Dan kekuasaan bisa membawakanmu kesenangan yang tak terbatas. Dan mereka langsung berteriak padanya. Dia ingin Moller menjadi naga manusia. Jadi aku mengajarinya satu set teknik tinju. Melihat mereka resonansi angin dan flik, Moller melihat kerampilan bela dirinya seperti dewa. Aku terkejut. Teknik satu pukulan Huang Fusong yang menghancurkan sungai. Katakan padaku metode ini disebut tinju patah hati. Dengan bantuannya, keterampilan bela diri Moller semakin baik, membawanya ke level berikutnya. Tapi tinju keras ini juga memicu iblis dalam dirinya. Ketika melihat peraturan sang guru, dia menjadi gila dan menyerangnya. Duan-duan menemukannya semakin kasar. Gunakan tenaga dalam untuk sementara menenangkan hatinya. Jika ingin sepenuhnya menghilangkan iblis, musik ajaib perlu diselesaikan sendiri. Jika tidak bisa menggunakan kemampuan dengan baik, akan dibalik oleh keinginanmu sendiri. Dikendalikan oleh kemarahan. Pada saat itu, kamu berada di jalan iblis. Sementara Moro berjuang untuk melewati hambatan. Tapi udara kosong membawanya ke desa kumuh. Penduduk desa datang berbondong-bondong, berterima kasih padanya. Asik, Moro sebelumnya menyelamatkan banyak penduduk di kota Tongguan. Kalian semua pindah ke sini. Datang untuk berterima kasih. Anugerah lama hidupnya. Membuat Moller tiba-tiba merasa, praktisi bela diri tidaklah sia-sia. Meski tidak bisa menyelamatkan keluarga dan teman, tapi bisa menyelamatkan dunia. Kesempatannya telah tiba. Fokuskan energi dan datang ke gunung untuk melemparkan tinju. Tanpa gangguan, tenaga dalam menyeluruh. Hati yang suci sepenuhnya menghancurkan iblis dalam. Rusi bisa dasar. Membuat Wang Fusong tertawa di belakangnya. Saat itu, situasi militer darurat. Jenderal terkenal dinasti Tang, Li Guangbi, mengirim pasukan ke Guang. Dan Ozi juga menerima pesan mendesak dari Taiwan. Di atasnya, tidak bisa berdebat. Moller memiliki kabar penting. Wang Fusong mengungkapkan berita itu padanya. 3 hari kemudian, Xi Ximing akan mengirim pasukan untuk mengambil peralatan pengepungan. Jika kemudiannya mendapatkan peralatan itu, kota Taiwan pasti akan menghadapi kehancuran. Moller harus rela melihat untuk memiliki pasukan berdatang. Ozi sampai cembara. Dan komisi Guru Prajurit dikirim olehnya. Kamu pergi atau tidak? Kamu yang memutuskan. Oh, Kang Konger bersedia pergi. Oke, tapi kali ini semuanya harus di bawah komando Jenderal Besi. Jangan bertindak tanpa izin. Ya, dan yang tidak diketahui orang adalah berita ini berasal dari tangan lama kayu poplar. Dia ingin mendukung Pangeran An Qingsu sebagai kaisar baru. Dia sengaja mengungkapkan berita itu ke datang untuk membunuh Xi Ximing yang menentang An Qingsu. Ini baik untuk membersihkan rintangan perobatan bagi An Qingsu. Xiao Wang, aku Panisiran Tuan. Kamu bisa tenang. Dan Moller serta yang lainnya datang ke Songhai berdasarkan berita itu. Dia sudah mengirim pasukan untuk menduduki gunung. Hampir terlambat, lalu cepat. Pasukan seperti serigala di antara domba. Para pemberontak yang dibunuh dalam kekacauan. Tidak hanya kembali dengan kemenangan. Ribuan pasukan juga ditangkap. Wazi sampai cembara. Mengirim 10.000 untuk membantu Moller. Biarkan dia memperkuat Jenderal Li Guangbei. Menyerang Xi Ximing dengan tanduk. Lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan. Li Shuang pergi ke pinggiran kota sendirian. Tapi dia menjadi sasaran Wang Longke yang datang untuk menanyakan situasi militer. Dua orang bertarung satu sama lain. Tapi Li Shuang sama sekali bukan tandingannya. Ditangkap kembali di kamp musuh. Wang Longke tidak tahu malu. Untuk memaksa Li Shuang menikah dengannya dalam 3 hari. Dan semua orang juga mengetahui bahwa Li Shuang hilang. Cemas. Diduga dia mungkin ditangkap oleh pemberontak beberapa mil jauhnya. Dan aku menyusul ke musuh di malam hari untuk mencari seorang. Moro mencium bubuk. Kupikir itu Li Shuang. Tapi menerobos masuk ke camp dan bertemu Yanyu. Keduanya bertemu lagi. Rasa campur aduk di hatiku. Yanyu bertemu Steven. Dan aku bawa Moro datang untuk menyelamatkan Li Shuang. Dia dengan setuju untuk membantu mereka menemukan hubungan Li Shuang. Kembali ke barak. Tapi hubungan rumit antara Moro dan Yanyu. Tapi menyakiti tunangannya Steven. Dia membawa perkain ganti antak Moro. Dan dia menemukan bahwa Moller telah bergabung dengan Yanyu. Aku tahu dalam hati bahwa Moller masih merindukan dewasa. Keduanya terdiam lama. Hanya sedih untuk pergi. Dan selain, Wang Longke memerintahkan orang untuk bersabar ayat nanti. Bersiap untuk pernikahan. Saat bersiap perlawanan against Wang Longke pergi dan I King Ling Shuang antak menek dengannya. Sebenarnya, ITU antak mencari Tahu Jimen Ling Shuang kalian. Gadis kecil, aku di sini untuk membujukmu menjadi kakak iparku. Kakakku tampan. Ilmu bela diri tinggi. Dia juga selebriti besar kaisar saat ini. Tidak akan memalukanmu jika menikah dengannya. Tapi rencananya sudah lama terendus oleh Wang Longke. Dia tahu persis apa yang dipikirkan adiknya. Kebanyakan untuk menyenangkan anak nakal Timothy. Mungkin, dia sedang dalam perjalanan ke Timothy sekarang. Kalau begitu aku akan menghentikan Nyonya sekarang. Tidak, dia pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, 5.000 prajurit kapak dipanggil untuk menyergap Puyo. Peribahasa memang tertipu. Dia memberitahu semua orang di mana Ling Shuang ditahan. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Dan dengan Moller yang menyamar, pengrajin menyusup ke Puyo. Tapi tidak, yang menang mereka adalah Lubang yang tak oleh Wang Longke. Tolong tunjukkan senjatamu. Ini senjataku. Aku benar-benar tidak percaya. Makanya seni bela diri legendaris yang diadaptasi dari novel ini belum meledak. Drama ini penuh dengan 800 poin. Karakter menjadi hidup. Tanjakan kata-kata kisah dan sintesa benarnya. Perselisihan wakat dan berjangkau yang sudah perselisihan dengan sungai dan danau yang megah. Itu membuat banyak penggemar seni bela diri terpikat. Dan disinilah cerita dimulai. Era Tang Tianbao. Di balik pemandangan yang damai, ada arus bawah yang bergolak. Kota Jiming dekat ibu kota Chang'an. Keterangan ini dipecahkan oleh sekelompok pria berbaju hitam. Sombong dan semangat, berteriak saat masuk ke toko. Langsung memukul pelayan.
Itu kerja mereka. Pria bergaya Tiemore melihat ketidakadilan. Ingin membantu. Saat yang terbayang angkanya, Laudo berpengalaman. Dia orang ini tidak hati. Melihat pelayan Titan hingga terkeng. Maler yang impulsif engine maju menyelamatkan. Tapi dihentikan oleh Laudo. Melihat anak kecil ini tidak patuh, Laudo memberi isyarat gila agar tidak gegabah. Saat pria berbaju hitam tanpa alasan mengusir semua orang, si orang kisah tidak lagi. Terlihat dia melompat ke depan. Tak disangka, orang yang datang juga ahli bela diri. Beberapa pukulan membuatnya terjatuh. Pengepungan berikutnya membuatnya semakin sulit melawan. Penampilan Mangga jatuh dan mencegah, mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan orang kecil. Dan tujuan pria berbaju hitam terungkap. Paman Wei ada urusan. Ada urusan. Omong kosong. Lepaskan apa? Lepaskan baju. Mereka diperlukan menjadi polito. Memasang jaring di sini. Menangkap ikan besar. Setelah keduanya diusir dari penginapan, Laudo memperingatkan Mauler. Jauhkan anak ini dari masalah. Kehilangan bisnis. Tiba-tiba memakai jual berat di depannya. Wanita cantik ITU menang yang ke restoran. Laudo menali. Musik ajaib menghilang. Dari akhir bahasa dikatakan, anak ini tidak mendengar setengah kata pun. Gadis itu masuk restoran tetapi tidak menemukan petunjuk. Ternyata target penyergapan oleh sekelompok ahli adalah gadis pemberani ini. Melihat bahaya tiba-tiba menyerang. Dia bereaksi cepat. Jared inserted. Pelayan yang menghentikan serangan diam-diam tepat waktu. Tapi ada orang di belakang. Semua serangan mematikan yang datang dihindari olehnya. Di tengah kepungan kerumunan, dia tetap selamat. Dia sangat berbakat menghadapi hujan pisau. Di tengah kerumunan, Dewi melakukan bunga seumur hidup. Sangat tampan. Waktu turun, pisau terhunus dan darah terlihat. Dia memegang proyektil dan meluncurkannya dengan cepat. Secara tersembunyi, tekniknya luar biasa. Andushan Longcoat yang hadir sama sekali tidak bisa membantunya. Tapi di sini, ketika seorang pemuda tampan berbaju putih muncul, Mai mulai bicara saat bertemu. Maafkan gadis. Gadis itu jago kungfu. Cantik juga. Betapa orang yang sembrono. Terima kasih gadis atas pujiannya. Dia memegang key pulse withdraw. Seperti sampah yang lembut. Di bawah serangan pedang, sangat nyaman. Ternyata dia adalah Wang Lunke, master keturunan Andushan. Ilmu bela dirinya sangat baik. Seperti berjalan di bayangan pedang liar. Hari-hari gadis. Jerikin sembrono. Tapi itu benar-benar membuat gadis itu marah. Tapi ilmu bela diri mereka berdua sama sekali tidak setara. Jurus pedangnya telah terbaca. Gerakan ofensif bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Wang Longke. Dia menembus darah dengan kipas tipis, menari berputar dengan mudah. Tidak mungkin dicegah. Dan pedang gadis itu juga terjebak oleh gerakannya. Saat akan ditangkap, Moller yang diam-diam mengamati dari samping datang membantu. Dari mana anak dia ini datang? Berani datang ke keributan ini? Ya, tidak hanya datang ke keributan ini. Aku akan membunuh semua angka Andushan kalian. Kamu mencari maki. Dia membal parang. Semenjak ganas, untuk memotongnya menjadi 3 bagian. Tapi perbedaan ilmu bela diri mereka terlalu besar. Wang Longke belum menggunakan setengah kemampuannya. Dengan sederhana, dia mengalahkan sapi untuk makan rumput. Gadis di samping khawatir dengan keselamatan Molle. Dua orang bertarung bersama Wang Longka, tapi masih ditekan olehnya sendirian. Beberapa orang bersaing untuk mesan, imbang. Tapi terpeleset oleh sekop geser. Dia punya tujuan. Bayangin tipis kipas Telemanko. Seketika menekan atap. Analisis Moller juga mudah dihindari. Dia melayang ke udara, sulit menahan dua master, dan mengusir mereka. Aku melihatnya mendarat dengan gaya yang sangat keren. Tangan belakang berbalik dan melempar pisau kipas untuk membunuhnya. Momen kritis. Itu adalah senjata tersembunyi sekali. Salamak dan Moller. Wang Longke sudah lama berada di Universal League. Mengenali senjata tersembunyi kelas. Itu adalah pendekar pedang legendaris Duan Jisang yang kasih 20 tahun lalu. Lapis, yang di luar adalah Duan Guisang, pendekar sungai. Duan Daoxia Tadak Berani. Duan telah punah lebih dari 20 tahun. Dan orang misterius itu juga dengan berhati mengakui identitasnya. Dan dulunya segera melepaskan Moller dan gadis itu. Tapi Wang Longke tidak takut. Biarkan Duan Guisang berdiri dan berbicara di tempat terbuka. Gadis itu sepertinya melihat petunjuk. Dia tidak ragu. Terkait insert yang dimensi Wang Longka ke orang misterius ITU. Itu menyebabkan Wang Longke duduk keluar untuk membunuh orang ini. Tapi orang ini ternyata adalah pakaian moro. Laudo berpikir pura menjadi yang berlari seperti orang gila. Menghilang setelah beberapa saat. Wang Longke besar ke dalam Wang Longka. Melihat sepasang sepatu. Setelah membayangkan tempat terbuka, baru tahu bahwa orang misterius itu sudah lama menghilang. Tapi dia masih tua dan pedas. Rasa tua menarik perhatian dengan sepatu. Berhasil melarikan diri. Tapi ketika dia menerobos dan kembali ke pikiran kota. Tapi diberitahu oleh gadis itu bahwa surat di tangannya sebenarnya palsu. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi surat asli itu penting. Jadi aku tidak bisa memberitahu para senior. Well then, Archer. Dia sangat terpisah. Ya, aku tidak ucapkan salam itu. Aku bahkan tidak memberikan namaku. Dia pergi dengan menunggang kuda. Moro terkena pukulan. Diejek oleh kakak tua, pahlawan menyelamatkan kecerdasan. Orang-orang tidak menghargainya. Aku tidak lupa menjelaskan urusan kepada anak kecil ini. NAK, jika kamu tidak memberikan masalah tambahan, perlu harus di atas dan di bawah ratus orang. Mereka semua menunggu kami untuk menjemput pamanmu. Itu adalah Wang Longke dan lainnya yang kembali dengan kegagalan. Dia dimarahi oleh Enlasan. Ternyata gadis yang salah dipukul. Mendapat surat dari niat Anlushan untuk memberontak. ITU menyebabkan pimpinan ini. Wang Longke melakukan masalah yang disebabkan oleh pura-pura dan rusak dengan jujur. Anlushan Turkjak. Mereka dan ahli, ahli seperti itu membuatnya yang selalu licik, takut. Mengusulkan untuk membuat sosok menakutkan dengan wajah mayat. Master misterius di bawah komandonya, Tuan Yang, pergi membantunya. Tapi Wang Longke dengan Dinjin Nalak, Chuan Chuan Yang. Dan mengeluarkan pilihan militer. Anlushan hanya memberinya kesempatan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, bawa sesuatu kepadaku dengan kepalamu. Ya, Apakah kamu pikir aku, Wang Longke, adalah orang yang serakah? pemanah menembakkan panah. Dua jubah hitam misterius di siang hari bolong. Menerobos gerbang Suan Wuchang'an. Mereka kuat Allen Cavalry. Mereka formasi senjata terlarang. Keterampilan bela diri yang luar biasa, seperti berjalan di sekitar formasi musuh. Membunuh harami kecil dalam satu wajah dan berbaring di tempat. Tepat ketika kerumunan berpikir mereka akan memasuki istana, asap melompat dari tanganku. Pria berbaju hitam itu menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu untuk apa mereka datang ke sini. Jin Xiang dan Mauer menerima kabar bahwa pria berbaju hitam menerobos istana. Mereka tiba secepat mungkin saat mencari jejak mayat. Panelayan kemungkinan Dibuat Ola, Jin Jinger dan Wang Longka. Tapi aku tidak menemukan bahwa pelayan istana di belakangku berpura-pura menjadi Yan Yu. Dan baik, Wang Longka telebersel menyisap ke pemasaran istana. Moller memiliki keterampilan pengintaian yang hebat. Keduanya menemukan bahwa kelas juggling itu ramai. Pergi mendadak. Ternyata aku menemukan dirinya. Setelah beberapa saat, 3 orang dicegat di istana.